tipes ya, yang pakai keris-keris, meditasi, yoga, nggak ketemu juga kan. Padahal Tuhan itu jeplek aja, nggak kemana-mana, dekat ya. Tuhan yang dimaksud adalah di dalam kitab ya. Karena sebelum ada negara Indonesia, belum ada sebutan Tuhan, belum ada sebutan Allah. Jadi ajaran itu ada setelah ada negara Indonesia. Maka bagaimana kita harus mengenal Tuhan? Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah sesuai dengan agama. Kan sudah ada bukunya, ada kitab sucinya. Maka disitulah kita mengenalnya. Tetapi kalau kita mendengarkan pendeta atau kiai atau pedanda, mereka nggak pernah membukakan kitab itu secara runut. Bahkan makna daripada Alkitab itu apa gitu enggak. Weda itu apa artinya? Al-Quran itu apa artinya? Jadi sebelum kita membuka buku harus lihat dulu judul buku itu, nama buku itu, penerbitnya siapa, tahun kapan dibuka. Dan disebut siapa tokoh-tokoh, diketahui dulu kan gitu. Supaya kita tahu. Jadi kalau kita buka, wah habis di Wahyu, terus di mana? Di Injil, di mana Perjanjian Baru, terus Perjanjian Lama, nggak akan ketemu. Habis di surat Yasin, terus ke Al-Fatihah, lari lagi ke Al-Baqarah, nggak bakal ketemu kan? Seperti itu. Dan kalau Al-Quran adalah kitab terakhir, maka kita harus cari kitab yang terdahulu seperti apa, ya kan? Bukankah di Al-Quran sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu turun setelah ada kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya seperti apa? Pasti yang ada di Al-Quran pasti akan menyampaikan apa yang ada sebelumnya. Gitu loh. Jadi kita gunakan ini untuk berpikir. Nah, sebelum kita membuka kitab, dari mana kita mengenal Indonesia? Dari mana kita kok terus pakai bahasa Indonesia? Padahal orang tua kita pakai bahasa daerah, pakai bahasa Jawa. Mulai kapan bahasa Indonesia diterapkan? Terus kenapa dunia internasional kok bahasa internasionalnya Inggris? Berarti apa itu? Kan gitu. Jadi ini, negeri ini yang Gemah Ripah Lojinawi tersohor, barang buktinya nyata dicari oleh seluruh dunia. Tetapi kok bahasa internasionalnya kok bukan Jawa? Kok bukan bahasa Indonesia? Kok bahasa Inggris? Nah, itu untuk berpikir. Itu artinya bahwa yang punya kuasa imperium dunianya adalah Inggris. Tapi dari mana Inggris bisa berkuasa? Kan gitu. Maka harus dirunut dari negeri kita dulu. Karena buktinya kita bukan pendatang. Kita didatangi oleh bangsa-bangsa. Tapi kok miskin? Didatangi kok miskin? Jadi tuan rumah kok miskin? Di mana prajanya itu loh? Prajanya. Kita kan wong Jawa itu kudu merajani. Isoh menunjukkan kekayaannya. Tetapi malah didogma sugih tanpa bondo. Kan bodoh ya nggak? Nek sugih yo harus bisa menunjukkan bondone. Kalau ngikutin spiritual, sugih tanpa bondo, terus apa kae? Terus apa kae? Menang tan ngasorake. Hah? Menang tan ngasorake ya. Tanpa apa itu? Menang tanpa ngasorake? Menang Iya. tanpa ngasurake. Oh Ya, ya, menang. itu. Tapi itu enggak sambungannya sugih tanpa bondo. Sing sambungannya apa? Gawe. Gawe tanpa pamrih kae lho apa kae? Gawe sugih gawe apa? Murah ing gawe? Ing prami sepi ing pamrih rame ing gawe apa iki? Oh ya, sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Gratis. Ya kan? Sepi ing pamrih rame ing gawe, nyambut gawe terus tapi nggak ada hasilnya. Ya namanya babu kan. Dibayar sepiro-piro gelem. Betul. Ya namanya kita udah dikandangi kan gitu. Jadi kita jangan apa ya,
terhipnotis dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kita wong Jawa itu pakai Jawa juga kan. Jadi kita dijajah melalui bahasa kita sendiri. Karena kita nggak teliti. Bahkan kita senang sekali menggunakan bahasa Inggris. Basa dhewe ora ngerti. Basa Indonesia pun ora ngerti ya kan. Betul. Tapi bangga bisa bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Begitu. Memang kita perlu tahu bahasa yang lain. Tetapi kalau bahasa kita sendiri nggak bisa membaca, ya itu runyam. Makanya kita ini selama ini dijajah dengan bahasa sendiri. Orang menjajah pasti mengenali bahasa kita. Bahasa orang yang akan dijajah. Dan maka kita itu sudah kalah dalam berbahasa. Maka itu kenali diri sendiri, kenali bangsa warga bumi kita, dan kenali tanah air sendiri supaya nggak dijajah lagi. Kenapa mereka yang jajah harus pintar berbahasa kita? Ya supaya bisa menipu kita, memutarbalikkan bahasa. Nah, kembali kita untuk mengetahui kitab, kita harus tahu dulu bahasa Indonesia itu seperti apa, dari mana asalnya, terus harus tahu Indonesia itu apa. Karena kitabnya juga berbahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau belum tahu Indonesia itu apa, kita nggak bakal tahu kitabnya. Maka untuk mengetahui isi kitab, kita harus tahu TKP, tempat kejadian perkara. Kita ini korban, kalau kita korban berarti ada tempat kejadian perkaranya. Begitu ya. Silahkan dilanjutkan, saya minta izin mau aktivitas. Ya. Pangestu Esther, salam bebedra. Watirno, Waskito, Waterjo, Wagito, Ibu Hendri, Gerobak Sente. Pangestu Esther, pangestu, sehat selalu Esther. Nanti postingannya dicermati lagi ya, supaya bisa bisa lebih memahami tentang tongkat Musa. Rahayu Bumi Mataram, salam bebedram, semua yang di bawah juga ya. Salam bebedram. Pangestu, Nanya Esther. Nanya apa? Tadi PR-nya yang apa ini Esther? Apanya? PR-nya. PR-nya. Bagaimana kita mengenal Tuhan dari mana? Bagaimana kita mengenali Tuhan itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Kita kan disuruh beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi nggak kenal. Bagaimana? Jadi selama ini cuma nyungsep-nyungsep ke gereja kayak gitu, dunglak-dungluk. Tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya kan? Iya, Ra? Ya, betul, Ustaz. Siap. Iya, kita terus saja memuji, menyembah. Terus saja beribadah, nyumbang-nyumbang, beribadah, sodako, masukin uang perpuluhan, dan lain sebagainya. Demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan. Jadi nih, tapi kok nggak kenal Tuhan, nggak ngerti siapa Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau mencintai tanpa mengenali itu bodoh. Maka kalau kita mau cari pacar, pasangan kenali dulu. Supaya nggak ada perceraian lagi. Ya kan? Oke, itu PR-nya Waterjo. Kurang. Ya, Nah, itu pangestu Esther. Iya. Oke. Salam bebedram. Salam bebedram Esther. Minta izin dikasih tangga ya gerobak. Oke, siap Esther. Oke. Iya, gerobak santai itu PR-nya itu. Ya, begitulah ya. Mengenali diri siapa. Begitulah. Kita kalau ibu sudah datang nih kayaknya gembira ria gitu loh. Tadi kayak sayanya ya merinding-merinding gimana gitu ya. Betul. Ya itulah. Memang seorang ibu itu kalau sama anaknya itu benar-benar perhatian banget gitu loh.
Entah itu anaknya di mana, pokoknya kejar terus.